Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Masih bersama aku, Zarfan Sabrina. Kali ini aku mau bikin video membaca lagi. Judulnya Judulnya Kita Semua Istimewa, Merayakan Hari Disabilitas Internasional dengan Semangat Inklusif. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dan yang paling penting adalah tetap semangat dan selalu bersyukur. Sampai belibet rek. Nah, apa sih merayakan Hari Disabilitas dengan Semangat Inklusif itu? Nah, langsung aja kita baca isinya. Oh ya, sebelum kita mulai, yang belum nonton di 2 video membaca sebelumnya silahkan kalian tonton. Buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Follow juga di sosial media aku, di Instagram Zarfan Nur Sabrina dan Facebook Zarfan Nur Sabrina Disabilitas Netra. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke topik. Ini penulis tema ini Kak Devi Marcella. Hai Kak, makasih aku udah baca tulisan ini. Mudah-mudahan dari banyaknya tulisan yang ditulis bisa jadi manfaat buat teman-teman disabilitas lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik. Kita semua istimewa, merayakan Hari Disabilitas Internasional dengan semangat inklusif. Hai teman-teman, tahukah kamu, setiap tanggal 3 Desember, Indonesia merayakan Hari Disabilitas Internasional. Ya, ini walaupun bukan harinya, tapi setidaknya ya kita rayakan aja tiap hari mungkin ya. Ini bukan cuma tanggal biasa, tapi momen penting buat kita semua, khususnya teman-teman penyandang disabilitas, untuk bangga pada diri sendiri dan terus menunjukkan bahwa kita bisa. Bukan keterbatasan, tapi keunikan. Ya juga ya, betul ya. Alright. Ini dilewatkan saja karena aku nggak kelihatan tulisannya guys. Kadang orang lain melihat disabilitas sebagai kekurangan. Padahal sebenarnya setiap orang punya keunikan dan kekuatan tersendiri. Ada yang jago menulis, ada yang hebat bermain musik, ada juga yang punya daya ingat luar biasa. Wow, keren. Daya ingat luar biasa tuh. Gimana ya? Wah. Dunia jadi lebih indah justru karena kita berbeda. Buat teman-teman tunanetra, dunia mungkin tak selalu bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Betul juga, suara, sentuhan, bahkan aroma, semuanya bisa jadi cara untuk mengenal dunia dan mengekspresikan diri. Nah, biarpun ada yang penglihatannya total, mungkin kalau yang low vision masih bisa dilihat, tapi biar apa ya, bukankah itu luar biasa? Cerita yang menginspirasi banyak sekali tokoh hebat
yang membuktikan bahwa disabilitas sebentar. Ini karena halamannya habis guys, jadi harus beralih. Tadi sampai mana? Bahwa disabilitas bukan penghalang untuk sukses. Misalnya Stevie Wonder, musisi tunanetra dunia yang lagunya didengar jutaan orang. Di Indonesia ada juga difabel muda yang menjadi guru, atlet, dan penulis. Mereka semua menunjukkan bahwa semangat dan kerja keras bisa membuka banyak pintu. Nah, ini contohnya. Ini di sini ditulis ada 2 contoh orang tunanetra yang bisa dibilang sudah mungkin sudah mendunia lah gitu ya. Nah, ini yang satu. Ini my idol banget ini. 1, Putri Aryani. Suara dari hati yang mendunia. Ini my idol banget. Aku fans banget sama Putri Aryani. Mudah-mudahan aku bisa ketemu lah ya. Amin. Amin kan di komen ya guys. Bahkan aku ikut grup fansnya juga. Terima kasih kakak-kakak fans. Aku udah lama gabung, dah berapa tahun ya? Hampir lupa, setahun apa 2 tahun ya, lupa aku. Nah, kalau kamu suka musik, pasti kenal dengan nama Putri Aryani. Gadis tunanetra asal Yogyakarta ini sukses bikin dunia terpukau lewat penampilannya di America's Got Talent. 2023 nih. Ini aku tahu Putri Aryani itu pertama kali di America's Got Talent. Belibet, grogi aku. Pertama kali aku tahu itu, terus akhirnya aku follow sosial medianya. Nggak semua sih, paling Facebook, YouTube, sama IG-nya aja karena aku nggak punya TikTok. Jadi aku follow orangnya, terus follow fansnya juga. Dan apa ya, akhirnya ya seperti yang aku bilang tadi, aku ikut gabung sama tim fansnya. Banyak beberapa orang yang aku kenal, walaupun ya aku nggak ngerti karena banyak orang-orang luar dari situ, tapi aku suka. Dan apa ya, aku nyaman gitu ikut grup itu gitu. Oke lah, panjang banget jadinya aku curhat. America's Got Talent 2023 dengan suara emas dan hati yang tulus. Nah, selain orangnya, lagunya juga viral. Mungkin kalian tahu yang judulnya Loneliness tuh. You break my heart, break my heart. Kok malah jadi nyanyi? Lanjut. Maaf guys, maaf. Jadi nyanyi aku. Putri membuktikan bahwa keterbatasan tidak bisa menghalangi impian. Sejak kecil, Putri sudah mencintai musik. Ia belajar menyanyi dan bermain piano dengan tekun. Ia menulis lagu sendiri dan setiap liriknya penuh makna. Ketika Simon Cowell menekan golden buzzer, dunia pun mengenal Putri bukan karena disabilitas, tapi karena bakat dan ketulusannya. Putri pernah berkata, disabilitas bukan kelemahan. Ini bagian dari diriku dan aku bangga dengan siapa aku. Kata-kata itu jadi pengingat buat kita semua bahwa kita apa nih? Bahwa kita bisa bersinar dengan cara kita sendiri. Nah, buat teman-teman disabilitas yang masih
ada mimpi tapi masih wah gimana ya aku nggak bisa lihat, oh gimana ya nanti aku nggak bisa ini. Banyak ya orang-orang disabilitas yang bersinar untuk dunia gitu. Bahkan seperti contohnya Putri Aryani. Aku bahkan baru tahu ya selama ini tunanetra itu ya bisa main musik, cuma main musik aja, bahkan bisa main musik bahkan sampai mengajar doang. Ini ada yang udah bisa main musik sampai jadi artis. Itu keren banget gak sih? Aku berasa apa ya, kayak dengernya tuh wah, padahal aku sendiri yang netra dari lahir mungkin banyak kali ya tahu orang-orang netra lainnya kayak gimana, tapi apa ya, kayak contohnya ada ya orang Cirebon di sini namanya Kak Hendra Kusuma. Dia dulunya tuh ikut FLS 2N terus bisa main musik, tapi paling ya ngajar gitu, jadi guru honor, bahkan nulis buku. Aku inget banget buku teori dasar musik tuh aku baca, dan entahlah kemana bukunya sekarang, aku pengen baca lagi. Tapi yang kali ini apa ya, aku kayak tercengang aja gitu, ada tunanetra jadi artis, kan kayak wow gitu. Sampai aku apa ya, sampai aku ya pokoknya kayak percaya nggak percaya sih gitu. Oke, lanjut ya guys. Gini. Oke. Yang kedua nih. Yang kedua aku nggak tahu sih orang ini, tapi dia ini atlet apa ya? Atlet dia ini atlet apa ya, bentar. Atlet olahraga, atlet apa ya? Atlet tenis. Nah, ini namanya David Jack Bob. Atlet tunanetra yang pantang menyerah. Dari dunia musik, kita beralih ke dunia olahraga. Ada nama David Jack Boss apa Jackbot ya? Nggak tahu aku. Mungkin di antara kalian ada yang kenal atlet ini. Atlet tenis meja para nasional yang telah menorehkan banyak prestasi di ajang internasional. Meski memiliki gangguan penglihatan, David tak pernah menyerah. Ia berlatih keras, jatuh, bangkit lagi, dan akhirnya membawa nama Indonesia ke podium dunia. Wih, keren. Ini David ini total juga nggak ya, atau low vision? Kalau Putri Aryani ini, kalau kalian belum tahu, dia ini total ya, total katanya dari umur 3 bulan dia kena apa sih, lupa namanya, pokoknya retinanya pokoknya gitulah. Tapi kalau siapa nih, atlet tenis meja ini, dia total atau low vision ya? Aku penasaran, dan aku juga baru baca nih orang ini, baru tahu juga gitu. Sikap pantang menyerahnya menunjukkan bahwa semangat juang tidak ditentukan, tidak ditentukan oleh kondisi tubuh, tapi oleh keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah. David pernah berkata, "Jangan fokus pada apa
yang tidak bisa kamu lakukan, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu capai. Wah, ini juga hitung-hitung aku sambil merenung juga sih baca ini, karena aku sebagai disabilitas netra yang udah dari kecil ya, dari lahir gitu, mungkin kadang semangatku naik turun gitu, walaupun ya banyak orang-orang yang ngedukung aku, support aku gitu. Mungkin kalian juga ngerasa seperti itu. Keren banget kan? Nah, kalau mereka bisa, kita juga bisa. Yang penting jangan takut mencoba hal baru dan jangan ragu untuk bermimpi besar. Kamu juga bisa. Teman-teman, setiap orang punya bakat dan cahaya sendiri. Mungkin kamu belum tahu apa yang jadi kelebihanmu, tapi percayalah, itu ada. Of course. Iya ya, aku kadang baru nyadar itu pas ya mungkin sekarang ini sih, kayak aku dari kecil aku bisa nyanyi, dan dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, bahkan orang-orang di sekitar aku tuh kayak kayak udah ngeliat aku itu ada gitu bakat, tapi mungkin aku baru nyadar sekarang ini gitu bakat aku di situ gitu. Entah kamu suka mendongeng, berpuisi, menulis cerita, atau membantu orang lain, semuanya berharga. Alright. Yang penting jangan berhenti mencoba dan jangan takut gagal, karena setiap langkah kecil menuju impianmu adalah kemenangan tersendiri. Inklusi itu seru. Kata inklusi mungkin terdengar rumit, tapi artinya sederhana. Semua orang berhak diterima dan punya kesempatan yang sama. Bayangkan sekolah, kampus, atau tempat nongkrong yang ramah untuk semua, tidak peduli siapa kamu dan apa kondisimu. Nah, jadi jangan takut gitu. Mungkin kalau ada orang yang bilang ini tuh mungkin itu udah tantangannya sih, mungkin itu kayak contohnya kita balik ke Putri Aryani, dia ikut FLS 2N ya misalnya, tapi dia cuman sekedar ikut jadi peserta, tapi ibaratnya kasar nggak dianggap lah gitu sama orang-orang di situ. Tapi pada akhirnya dia bisa mendunia, bahkan satu lagu yang viral itu aku inget banget, viral sampai ke 30 negara. Wow, 30 negara itu. Keren banget gak sih? My idol Putri Aryani. A few moments later. Tempat dimana semua saling mendukung, saling memahami, dan tumbuh bersama. Seru kan? Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menyapa, mendengarkan, dan menghargai perbedaan. Karena di balik semua perbedaan itu, kita tetap satu tujuan, hidup dengan bahagia dan bermakna. Of course. Penutup, kita bisa bersinar bersama. Hari Disabilitas Internasional bukan cuman
tentang merayakan keberanian, tapi juga tentang mengingatkan dunia bahwa setiap orang punya cahaya sendiri. All right. Kamu, aku, dan semua orang di sekitar kita punya cara masing-masing untuk bersinar. Jadi, yuk rayakan Hari Disabilitas Internasional dengan semangat positif. Tetap percaya diri, terus berkarya, dan jangan biarkan siapapun meremehkan posisimu, karena dunia ini lebih lengkap dengan kehadiranmu. Wah, keren gak sih guys? Ini apa ya, mungkin hitung-hitung sambil apa ya, isinya ini mungkin memotivasi aku juga ya sebagai disabilitas netra gitu. Kadang semangatnya turun gitu mungkin ya. Tapi kita lihat dari isi tulisannya tadi, dari kedua orang yang ya sudah mendunia lah gitu. Oke, itu aja yang bisa aku ulas hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Buat yang belum follow sosial media aku, di follow di Instagram Zarfa Nur Sabrina dan Facebook Zarfa Nur Sabrina Disabilitas Netra. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.